Di Generasi Imagine hari ini bersama saya Patra Gumala. Hai, selamat datang kembali di mana seperti biasa Senin malam waktunya kita ngobrol-ngobrol yang serius-serius tapi sambil santai, sambil ngemil, sambil ngopi-ngopi. Hari ini dari Discovery Hotel di kawasan Taman Impian Jaya Ancol, persisnya di Jalan Lodan Timur ya, itu dia. Hari ini saya mau ngobrol-ngobrol seputar Undang-Undang ITE. Mungkin sering dengar, apalagi buat Anda yang suka menonton infotainment ya. Belakangan Undang-Undang ITE ini juga lagi rame kan, apalagi kalau kamu suka main sosial media. Nah, ini harus agak hati-hati nih. Kebetulan hari ini saya sudah kedatangan dua narasumber. Ada Prof. Henry Subiakto, beliau adalah staf ahli dari Menteri Kominfo Republik Indonesia, dan juga ada Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Bapak Satya Yuda, yang beliau beberapa waktu yang lalu sempat membuat statement kalau Undang-Undang ITE perlu direvisi. Nah, tungguin obrolannya, seru banget ya. Apalagi buat yang suka julid-julid harus nonton hari ini ya. Kebetulan saya juga mau nanya-nanya dari lokasi hotel ini yang wah dingin sekali. Padahal syuting ini siang-siang. Nah, udah ada yang punya hotelnya nih. Halo. Halo Mbak Elva ya. Selamat datang di Discovery Ancol, managed by Discovery Hotel and Resort. Ini berada di kawasan Taman Impian Jaya Ancol ya. Betul. Jadi buat pemirsa yang mungkin lagi liburan ke Jakarta yang dari luar kota, pengen main-main ke Ancol, bisa nginep di sini ya? Bisa, pasti, tentunya bisa. Mbak Elva, saya mau nanya promo dan fasilitas hotelnya dari Discovery Hotel ada apa aja, Mbak Elva? Ya, kebetulan di Discovery Ancol kita punya beberapa banyak fasilitas. Di antaranya kita punya Kemang Lounge. Itu untuk kita bisa ngopi, jus gitu kan. Kemudian kita juga punya Kemang Resto. Itu berbagai makan menu Indonesian food, Western, dan pasta juga ada. Kemudian kita juga punya Executive Lounge. Itu untuk para tamu VIP, untuk cafe break atau mungkin VIP meeting. Nah, kita juga punya fasilitas untuk anak-anak nih. Oh, ini kelihatan ya lagi pada staycation, banyak anak-anak lagi menghabiskan hari-hari terakhir liburan ya di sini. Jadi nggak hanya liburan sih, mungkin kalau weekend ya, Jumat Sabtu Minggu juga anak-anak bisa menikmatin. Kita punya swimming pool, swimming poolnya untuk kolam renang air untuk dewasa dan anak-anak. Kemudian punya playground dan kita juga punya kids club. Ya, dan kemudian kalau fasilitas sport kita ada gym sama spa. Gitu. Dan promo mungkin di bulan Juli. Untuk promotion di bulan ini sampai ke Agustus itu kita ada weekend pursuit namanya. Jadi termasuk menginap satu malam stay di Discovery Ancol di hari Sabtu sampai Minggu, dia dapat dinner barbecue 2 orang di pool, dan kita juga ada entertain bandnya di pool. Oke, menarik sekali ya. Silakan. Iya. Ada sosial medianya mungkin kalau sosial medianya di @Discovery Ancol. @Discovery Ancol. Silakan di follow dan dapatkan info lengkapnya di sana ya. Langsung booking, mau staycation, mau liburan, silakan Discovery Hotel Ancol. Saya mau ke Kemang Lounge, kayaknya udah ditunggu sama narasumber saya. Silakan. Saya dulu ya, Terima Mbak Elva, kasih. ya. Terima kasih, Mbak Elva. Sukses selalu. Sama-sama. Thank you. Ayo, sudah ditungguin nih. Kawasan Taman Impian Jaya Ancol, saya sudah bersama dua narasumber saya hari ini. Yang pertama ada Prof. Henry Subiakto, selaku staf ahli Menteri Kominfo RI dari bidang hukum ya, Prof? Ya. Halo Prof, dan juga ada Bapak Satya Yuda, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, yang insya Allah lanjut ya Pak? Insya Allah. Insya Allah. Mantap sekali. Hari ini saya mau bahas soal UU ITE nih. Ini kalau saya nonton TV, undang-undang yang paling sering masuk infotainment sebenarnya. Karena ketahuan saja paling populer ya. Paling populer. Dan belakangan apalagi di musim politik tahun kemarin juga UU ini paling sering keluar nih. Karena sering banyak orang membuat kritik atau statement di sosial media. Nah, saya pengen nanya dari Prof. Henry dulu, selaku perwakilan dari Kemenkominfo ya. Sebenarnya posisi susah nih kalau disingkat-singkat nih. Kemenkominfo. Nah, sebenarnya posisinya itu ada di mana sih, sebagai regulator kah atau sebagai apakah di UU ITE ini, Prof? Kalau Undang-Undang ITE kan ketika pemerintah bersama-sama DPR itu membuat Undang-Undang ITE, maka otomatis ya sama-sama kita menjadi pembuat undang-undang atau menemani lawmakernya. Kalau lawmakernya DPR, tapi pemerintah kan partner. Dan tahun 2016 yang lalu Undang-Undang ITE ini sudah direvisi
kebetulan ketua panjanya dari DPR itu Pak TB Hasanuddin, dari pemerintah saya. Oke. Artinya undang-undang ITE ini sudah pernah direvisi, ya, sudah pernah direvisi, dan juga pasal-pasal yang sering diributkan itu juga yang karena udah terkenal itu juga sudah berkali-kali masuk ke Mahkamah Konstitusi. Oke. Pasal 27 ayat 3, 27 ayat 1, 28 ayat 2 itu udah masuk ke Mahkamah Konstitusi, dan berkali-kali juga Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan pasal-pasal itu tidak bermasalah, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Tapi memang kalau misalnya ada hal-hal yang kurang, perlu ditindaklanjuti atau perlu ada pasal-pasal baru, saya rasa revisi juga boleh-boleh saja gitu. Oke, seperti itu ya Pak ya. Tapi sebagai dari Kemenkominfo, menurut Profesor nih, dengan sosial media berkembangnya sekarang ini, segitu urgensinya nggak sih untuk direvisi lagi atau malah ditambahkan pasal-pasal lagi? Ya, revisi itu kan bisa menambahkan, bisa mengurangi, ya kan? Tapi tidak boleh lebih banyak, atau katakanlah tidak boleh lebih dari 50%. Kalau lebih dari 50% itu namanya bukan revisi, itu mengganti undang-undang atau membuat undang-undang baru. Tapi kalau revisi hanya di bawah katakanlah 40%, 30% gitu ya. Nah, sebenarnya memang ada hal-hal yang perlu ditambahkan sih, perlu, tapi semua tergantung dari negara, publik, kemudian DPR atau juga pemerintah. Kalau ada kesepakatan revisi. Tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya kontroversi itu sebenarnya kalau ini kan muncul ini kan karena kontroversi kasus baik Nuril, kasus-kasus itu kan. Itu kan sebenarnya gini loh, hati-hati ketika sebuah undang-undang itu diinterpretasi secara salah, belum tentu undang-undangnya yang bermasalah. Gitu kan. Kita ini kan, manusia ini kan penuh makhluk interpretatif ya. Tidak hanya undang-undang, kitab suci pun diinterpretasi macam-macam, kadang-kadang juga beda-beda gitu. Jadi kadang-kadang kita harus wise juga, tidak semuanya undang-undang itu harus persis seperti yang kita maui. Karena apa? Karena kadang-kadang orang memiliki cara menginterpretasi secara berbeda-beda. Oke. Saya mau nanya ke Pak Satya. Nah, menurut Pak Satya, penerapan UU ITE sampai sejauh ini sudah tepat guna atau masih memang harus direvisi, Pak? Kalau saya melihat ada dua tahap ya. Tahap pertama itu pemahaman, sosialisasi. Jadi kalau kita ngelihat implementasi daripada Undang-Undang ITE ini, kalau saya lihat hampir 29% yang terjerat itu adalah orang awam. 29%? 29%. Nah, yang lainnya itu banyak kategorinya, ya, mulai dari orang yang berprofesi, orang yang pendidikannya kurang, ya, ataupun juga yang sudah berpendidikan tinggi. Nah, kalau sekarang kita ambil kata 29, katakan 30% itu orang awam, berarti kan sosialisasi daripada Undang-Undang ITE ini menurut saya masih belum masif, ya, belum dipahami betul, sehingga orang masih belum tahu risiko gitu. Jadi kayak misalkan menyebarkan konten-konten yang bermuatan merugikan orang lain di dalam media sosial kita, itu sudah bisa dijerat, tapi orang tidak menyadari bahwa itu bisa dijerat. Nah, kan begitu. Jadi begitu orang merasa dirugikan dan paham hukum, dia langsung menuntut dengan menggunakan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang ITE. Itu yang tadi disampaikan bahwa ada pasal karet, ya, yang pasal 27 sama 28. Kalau menurut hemat saya mungkin perlu didetailkan di peraturan pemerintahnya kalau mau. Ya, soal kata merugikan itu kan agak luas ya Pak ya, maksudnya kayak. Ya justru itu kan kan bisa dimasukkan dalam tambahan pasal penjelasan kalau misalkan nanti akan direvisi. Tetapi saat ini harusnya peraturan pemerintah yang ada di bawah daripada undang-undang itu bisa juga menjelaskan lebih detail gitu, sehingga masyarakat akan mudah sekali apa yang dimaknai dengan penyebaran. Sebagai salah satu contoh di undang-undang terorisme yang baru aja disahkan, itu juga kalimatnya hampir mirip sebetulnya. Jadi kalau dia menyebar, menghasut yang menyebabkan keresahan daripada masyarakat, itu sudah kena pasal teroris gitu. Makanya menurut saya ya, di pasal penjelasan perlu diperkuat. Yang kedua juga turunan, yaitu produknya adalah peraturan pemerintah, itu juga harus perlu perjelas juga. Nah, habis itu sosialisasinya mesti masif. Nah, karena dengan sosialisasi masif itu membantu masyarakat. Sebetulnya masyarakat itu kan
melakukan sesuatu tanpa dia sadari punya konsekuensi hukum. Ya, karena di Indonesia itu kalau menurut saya pengaturan hukumnya masih banyak sekali hal-hal yang belum diatur. Ya, sudah diatur tidak tersosialisasikan dengan baik dan banyak lubang-lubang yang belum diatur. Beda kalau di negara maju gitu yang semuanya berdasarkan aturan-aturan hukum, makanya di sana lawyers lebih laku keras gitu ya. Kita sudah menuju ke sana, trennya sudah bagus, trennya menuju ke kesadaran hukum gitu. Habis ini kita mau coba bahas case by case. UU ITE ini selalu muncul. Sebenarnya mulai booming itu pas kasusnya Ibu Prita beberapa tahun yang lalu saat membuat kritikan terhadap pelayanan rumah sakit. Habis ini kita balik lagi, jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.